Halo, selamat pagi ya anak-anak semua. Pagi Pagi Pak Pak Andreas. Pak Andreas. Pak Andreas. Mohon maaf ya Pagi Pak anak-anak ya, Andreas. kesulitan login tadi. Pak Andreas. Mohon maaf, Bapak baru masuk, kesulitan login tadi anak-anak. Oke, baik anak-anak. Kita mulai saja langsung pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Kazah Pak. Oke, Kasya, baik. Oke, Ananda Kasya, baik. Silakan, Nak. Bisa memimpin doa terlebih dahulu, Nak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kau telah memberikan kami nafas yang segar ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami akan kembali beraktivitas. Semoga Zoom ini bisa berjalan dengan lancar dan juga semoga tidak ada kendala pada jaringan ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami bisa dapat mengerti tentang pelajaran ini yang Bapak Ibu Guru berikan ya Tuhan. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Ananda Kasya. Oke, anak-anak semua, untuk hari ini komputer kita materi baru. Nah, materinya itu temanya peduli terhadap makhluk hidup. Oke. 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 Sudah. Ini kenapa recording stop? Halo, anak-anak, bisa mendengar suara Bapak? Bisa Pak Andreas. Oke, mohon maaf ya anaknya, jaringannya agak terganggu, jadi putus sambung. Oke, baik. I wanna help you make it. I wanted to help you make. Oke, materinya kita ini ya anak-anak ya. Kenapa nggak ada bikin torsi yang pernah aku bikin? Tema peduli terhadap makhluk hidup. Ayo cintai. Subtemanya ayo cintai lingkungan. Proyeknya membuat klasifikasi hasil alam dan area teknologinya adalah desktop publishing. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya jadi nanti anak-anak dapat memahami dan menerapkan fungsi menu pada program Microsoft Paint.
Dan anak-anak juga dapat membuat, ini ada yang salah tulis, dan nanti, tujuan pembelajarannya salah anak-anak. Oke, nanti Bapak perbarui sebentar PowerPoint-nya untuk dari kelas umum anak-anaknya. Oke, baik. Untuk materinya pada buku Smart Explorer dapat di pembelajaran 11 di halaman 23 anak-anak. Dan materinya pada poin A nanti ada ayo cintai lingkungan. Nah, kegiatan yang sering dilakukan untuk lebih mencintai lingkungan, contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air sepenuhnya saja, merawat tumbuhan, dan lainnya. Jadi anak-anak, kegiatan mencintai lingkungan adalah kegiatan untuk membuat lingkungan kita untuk ditinggali lebih baik dan lebih ramah untuk sekitarnya. Jadi tidak berbahaya untuk kita selanjutnya ataupun memiliki efek dampak negatif untuk kita semua anak-anak. Nah, kemudian aplikasinya nanti kita praktek pakai Microsoft Excel. Oke. Sekarang Bapak mau tanya, mau pakai Microsoft Excel atau Google Spreadsheet anak-anak? Prakteknya. Terserah Bapak aja. Google Oke. Spreadsheet. Lebih mudah Spreadsheet. yang mana, Pak? Google Spreadsheet. Oke, spreadsheet ya anak-anak ya. Oke. Kalau Google Spreadsheet berarti nanti kita pakai Google Spreadsheet. Kak Andreas, tapi Iya, aku Nak. pakai tablet. Aku pakai tablet. Ya, bagaimana, Nak? Aku lagi pakai tablet. Oh ya, pakai tablet. Enggak apa-apa, Nak. Nanti minggu depannya kita prakteknya, minggu selanjutnya kita praktek pakai spreadsheet. Oke, baik. Nah, atau ada yang terkendala pakai spreadsheet? Kalau pakai spreadsheet nanti Bapak jelaskan cara memakainya. Oke, baik. Karena kita materinya pakai spreadsheet, berarti nanti Bapak perbarui juga untuk PPT-nya ya, anak-anak ya. Mungkin menyusul kalau PPT-nya, anak-anak. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan Microsoft Excel. Jadi kita akan juga mengenal yang Microsoft Excel ya, anak-anak ya. Dari Microsoft Excel. Dan kemudian tools-tools yang digunakan untuk prakteknya, kalau kita menggunakan Microsoft Excel, di sini ada yang namanya Alin, anak-anak. Di sini ada yang namanya Alin, kemudian di sini ada yang namanya Merge Center. Kemudian di sini ada ilustrasi untuk mengilustrasikan. Kemudian di sini ada text fill dan text outline untuk membuat efek pada tulisan anak-anak. Nah, terus lalu yang ada plus menu yang umum digunakan ketika kita menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel. Nah, ini ada tools menu yang namanya Quick Access, di mana nanti anak-anak bisa menggunakan tools menu ini untuk cara cepat. 1, untuk menyimpan. 2, untuk undo atau membatalkan perintah yang kita buat. 3, redo. Redo digunakan untuk mengembalikan perintah yang telah kita batalkan, anak-anak. Nah, kemudian sini ada yang Alin. Nah, Alin ini ada macam-macam, anak-anak. Nanti ada Alin top, middle, lalu ada bottom. Nah, kemudian ini ada Alin right, center, dan left. Oke, ada 3 ya, ada 6 ya, anak-anak ya. Di mana masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nah, fungsinya apa? Fungsinya Alin untuk apa, anak-anak? Terus Alin digunakan untuk Mengatur posisi tulisan. Mengatur posisi teks. ya, digunakan untuk mengatur posisi tulisan atau posisi teks. Nah, nanti kita akan bermain ini juga. Dan kemudian ada satu tools lagi, yaitu namanya warp text, untuk membuat teks tidak menembus dari sel tersebut, anak-anak. Nah, ini adalah tools-toolsnya.
Oke. Kemudian Halo. halo ya, Nak. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, Nak? Tidak, Pak. Tidak, Oke, Pak. tidak ada. Tidak, Pak. Oke, kalau itu Bapak lanjut lagi. Nah, ini kan kalau anak-anak buka buku Smart Explorer-nya tampilnya seperti ini kan, anak-anak. Nah, materinya ada ayo cinta lingkungan. Nah, tumbuhan dan hewan dapat memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Nah, pemanfaatan lahan kosong di perkarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Nah, ini adalah salah satu cara atau wujud perilaku peduli lingkungan ya, anak-anak ya. Yang lain ada membuang sampah pada tempat sampah, tidak menebang pohon di hutan, merawat tumbuhan dan hewan juga termasuk perilaku cinta lingkungan, anak-anak. Tetapi masih banyak kegiatan lain yang merupakan kegiatan untuk mencintai lingkungan, anak-anak. Nah, untuk prakteknya nanti kita akan membuat seperti ini, anak-anak. Nah, ini adalah untuk prakteknya. Nah, tadi kita sudah mengenal tools-toolsnya. Kalau dari dilihat dari gambar ini, untuk menambahkan gambar kita perlu tools apa, anak-anak? Ada yang satu tadi belum Bapak jelaskan. Nah, kalau untuk menambahkan gambar kita menggunakan tools apa, anak-anak? Master From. Master From. Master From. Kalau di Microsoft Word kita perlu tools apa, anak-anak? Klik insert, kemudian picture ya, anak ya. Ya, picture, tools picture digunakan untuk menambahkan gambar ke dalam lembar kerja. Nah, ini kemudian ada sel yang berwarna hijau. Nah, ini cara memberi warna hijaunya kita pakai tools apa, Nana? Color. Ya, kita pakai tools yang namanya fill color untuk memberi warna pada sel ya, Nana ya. Nah, kemudian di sini jika anak-anak lihat tulisan Sumateranya kan berada persis di tengah-tengah ya, anak ya. Nah, ini kita perlu namanya tools apa, Nana, untuk mengatur posisi teks tadi. Mengatur posisi teks kita perlu tools yang namanya tools align ya, anak ya. Kita perlu namanya align. Nah, sama seperti ini juga kita perlu tools yang namanya align, tapi ini kita perlu bantuan yang namanya tools wrap text supaya apa? Supaya tidak menembus dari sel batas sel ini ya, anak ya. Atau kita coba di Microsoft Excel-nya. Nah, ini tampilan Microsoft Excel. Nah, tetapi yang perlu anak-anak ingat, ini yang berwarna hijau aktif ini namanya apa, anak-anak? Namanya ini adalah sel, disebutnya sel. Jadi kotak-kotak ini namanya adalah sel. Dan kemudian ini adalah sel yang posisinya aktif. Yang aktif di sini berarti di posisi kolom apa ini, anak-anak? Kolom I. Nomor 10. Berarti ini adalah sel I10. Ya. 10. Berarti sel I10. Nah, kalau yang ini berarti disebut
Sel apa anak? L4. Nah, disebutnya dengan sel L4. Oke, ini L4. Lalu di sini juga kok namanya sel G4. G4. Oke. Baik. Ternyata anak-anak sudah pada paham, kita lanjut lagi. Kalau merger tadi tulisnya digunakan untuk apa, anak-anak? Merge and center digunakan untuk Menggabungkan dua sel menjadi satu sel. ya menggabungkan dua sel menjadi satu sel. Berarti kita bisa menggabungkan. Contohnya di sini ada Bapak punya sel I6 akan digabungkan dengan sel J6. Kira-kira bisa tidak, anak-anak? Dulu. Bisa. Bisa ya, anak-anak ya. Berarti kita blok dulu. Nah, kemudian baru kita klik merge and center. Nah, dia akan bergabung dengan hasilnya. Bisa anak-anak lihat di sini garis pembatasnya hilang ya, anak-anak ya. Nah, ini anak-anak bisa lihat garis pembatasnya hilang. Kita unduh lagi. Nah, selanjutnya di sini ada teks. Ini teks. Nah, ini mungkin anak-anak belum bisa melihat bentuk pengaturan teksnya. Tapi kalau kita perlebar, ini akan tampil seperti ini. Nah, ini berarti posisi teksnya berada di mana, anak-anak? Di bawah. Di bawah, berarti bottom ya, anak-anak ya. Di Yang aktif bottom. bawah. Nah, tetapi jika ini posisinya dialihin left ya, anak-anak ya. Kalau kita buat dialihin right, berarti posisi teksnya ini adalah di pojok kanan bawah ya, anak-anak ya. Pojok kanan bawah. Nah, oke. Kalau Bapak pindah middle, ini adalah middle, ini ada center. Nah, middle dan center artinya apa, anak-anak? Kalau middle artinya Di tengah-tengah ya, anak-anak ya. tengah-tengah. Kalau center, Artinya di tengah. kalau center juga tengah ya, anak-anak ya. Iya. Nah, berarti middle dan center artinya sama. Tapi perbedaannya di mana sih, anak-anak? Ayo, ada yang tahu perbedaannya di Center itu mana? dia di tengah, tapi dia itu di atas, di tengah-tengah atas gitu. Oke, oke, baik. Kalau untuk Oke, bagaimana, nak? kalau untuk middle dia itu di tengah-tengah, tapi posisinya masih di bawah. Oke, itu tengah-tengah, tapi posisinya masih di bawah. Oke, kita coba kita gabungkan dengan alikin right atau rata kanan. Nah, jika kita gabungkan rata kanan, lalu di sini kita klik middle, nah dia tetap berada di tengah ya, anak-anak ya. Dia naik berada di tengah, tetapi posisinya di rata kanan. Nah, kalau kita pindah top, dia akan berada di atas teksnya ini. Ada pojok kanan atas. Sama juga ketika kita pakai alikin right, nah dia akan seperti ini, anak-anak. Nah, alikin left, sorry. Dia akan seperti ini. Tapi Selamat jika pagi, Pak. Maaf, selamat pagi, nah. saya adalah. Oke, Maaf, tidak apa-apa. saya keluar ya, Pak. Ya, Kepencet. kenapa, nak? Tadi kepencet, Pak. Oke, baik. Oke, jika anak-anak lihat berarti jika gabungan antara middle dengan center, maka teksnya berada benar-benar posisinya di tengah, anak-anak. Bisa anak-anak lihat, dia akan berada benar-benar di posisinya di tengah. Ini gabungan antara middle dan center. Jadi tengah dengan tengah bertemu, dia akan benar-benar posisinya di tengah-tengah sel, anak-anak. Ini posisinya benar-benar di tengah, di titik tengahnya, dari pusat inti selnya ya, anak-anak ya. Bisa anak-anak lihat. Oke, selanjutnya. Oke,
Oke, Bapak harap anak-anak sudah paham ya, Nak ya, untuk penggunaan alikin ya, anak ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk alikin? Halo Pak, mau bertanya. Oke, silakan Nak, mau tanya apa? Kan di Microsoft Excel kan ada kotak-kotaknya. Nah, gimana cara digedein? Oh, cara menggedekannya seperti ini, anak-anak. Seperti nomor 6 ini maksudnya, Nak. Membesarkan ininya, dilebarkan seperti ini, dan seperti kolom J ini, begitu Nak maksudnya, Nak. Halo? Yang bertanya tadi Anda siapa ya, Nak ya? Oke, baik, Bapak jawab saja ya, Nak ya. Oke, baik. Untuk memperbesarnya, untuk membesar selnya, anak-anak bisa dengan cara seperti ini, anak-anak. Ini kan kursor. Kursornya berbentuk tanda plus tetapi agak lebar kan, anak-anak. Bisa dilihat kursornya atau mouse-nya, pergerakan mouse-nya ini. Ini anak-anak tempatkan di garis yang membagi antara dua sel ini. Semisal sel J dan K. Anak-anak ingin memperbesar sel J. Berarti dan memperbesarnya ke arah kanan. Ke arah kiri juga boleh. Tetapi nanti garisnya untuk patokannya jika ke arah kanan berarti kita menempatkan kursor ini di garis yang membagi antara sel J dengan K ini. Antara kolom J dan K ini, sampai dia berbentuk tanda plus yang warnanya hitam full, panjang putih ini anak-anak ya. Sampai dia berbentuk tanda plus yang hitam full ini, kemudian diklik kiri tahan, lalu tarik anak-anak. Tarik ke kanan untuk memperbesar I. Nah ini untuk memperbesar J-nya, yang kita tarik di antara kolom J dan K, karena kita akan menariknya ke kanan. Berbeda ketika kita akan menariknya ke kiri. Kita tariknya berarti dengan kolom I dan J. Ini. Nah, berlaku sama ketika kita juga akan mengatur besar kecilnya garis atau baris. Barisnya, anak-anak tempatkan kursor ini berada di antara angka ini. Semisal nomor 4 akan kita perbesar ke bawah. Kita tarik saja seperti ini. Nah, caranya sama. Kita letakkan kursor atau mouse kita di antara nomor 4 dan 5. Nah, ini ditarik ke bawah. Seperti ini. Nah, itu akan bisa diperbesar. Oke. Ada yang ditanyakan lagi, anak-anak? Tidak, Pak. Oke, tidak. Baik. Kalau tidak, berarti Bapak lanjut. Nah, ini yang selanjutnya kita akan melihat di sini ada banyak teks, anak-anak. Nah, jika anak-anak lihat nih, ini teksnya menabrak banyak sel tidak, anak-anak? Menabrak banyak. Ya, menabrak banyak sel. Nah, berarti kalau kita mempraktekkan yang ini kan teksnya juga banyak kan anak-anak. Yang karet, coklat, kelapa sawit, teh, dan hasil hutan ini kan teksnya banyak kan anak-anak. Nah, supaya tidak menabrak, berarti kita perlu bantuan terus apa tadi anak-anak? Terus Merge and center. Merge and center bisa untuk membuat teks berada di tengah. Tetapi yang lebih spesifik kita perlu yang namanya terus apa anak-anak? Merge and center. Kita perlu yang namanya tools warp text. Nah, kita perlu yang namanya tools warp text di sini. Nah, berarti kita perlu membuat teksnya warp text terlebih dahulu. Benar, kita bisa menggunakan merge and center, tetapi jika anak-anak lihat
Kalau merge and center itu untuk membuat kata posisi teksnya, tetapi kalau wrap text itu nanti dia akan seperti ini anak-anak. Kalau Bapak buat wrap text, dia akan seperti ini. Teksnya akan berada di dalam selnya, tidak akan menabrak. Nah, ini bisa kita atur, kita perbesar seperti ini. Baru kita bisa mengaturnya dengan merge and center seperti ini. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Baik, Pak. Atau bingung untuk menggunakan wrap text-nya? Oke. Masih bingung, Pak. Coba ulangi tentang warp text, Pak. Oke, baik. Tentang wrap text ya, anak-anak ya. Oke, untuk wrap text. Ini Bapak ulang ya, anak ya. Misal di sini nanti anak-anak membuat teks panjang seperti ini. Teksnya panjang atau kita buat lagi di sini. Nah, ini teksnya kan karena anak lihat dia akan menabrak-nabrak antar selnya kan anak-anak. Selnya akan saling bertabrakan kan? Nah, bagaimana caranya kita membuat teks ini tidak menabrak sel lain? Di sini kan jika anak-anak lihat, dia berada di sel apa ini anak-anak? Sel? 14. K14. Sel K14. Tetapi jika anak-anak lihat, tulisannya menabrak sel L14, M14. Nah, supaya tidak menabrak, kan tadi kita perlu namanya tools wrap text. Nah, cara menggunakannya, kita klik sel K14-nya, kemudian kita klik wrap text. Nah, dia akan mengisi semua teksnya ke dalam sel. Jadi selnya itu tidak akan menabrak dinding sel tersebut anak-anak. Teksnya itu tidak menabrak dinding sel maksudnya. Dan anak-anak lihat teksnya akan berada benar-benar di dalam sel tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi ya, anak-anak? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Kita lanjut ya, anak-anak ya. Nah, tadi kita sudah mengenal yang namanya merge and center. Merge and center tadi untuk apa, anak-anak? Memperpanjang. Merge and center digunakan untuk Menggabungkan 2 sel menjadi 1 sel. ya menggabungkan 2 sel menjadi 1 sel. Atau menggabungkan 3 sel, 4 sel, atau 5 sel menjadi 1 sel bisa. Nah, itu merge and center intinya digunakan untuk menggabungkan sel satu dengan sel Beberapa lainnya. sel. Ya, intinya untuk menggabungkan beberapa sel ya, anak-anak ya. Oke, kemudian untuk mengatur teks kita perlu terus yang namanya A. Namanya A. Align. Kita perlu terus namanya align ya, anak-anak ya. Nah, di sini di dalamnya ada align right, ada align left, ada center, ada middle, ada bottom. Ini ada bottom align, di sini ada top align, lalu di sini ada middle. Oke, kemudian untuk memberi warna pada sel kita perlu terus yang namanya apa, anak-anak? Fill color. Fill color yang ini ya, anak-anak ya. Kita perlu terus yang namanya fill color ini. Warnanya kita bisa ganti-ganti. Ini. Warnanya bisa ganti-ganti seperti ini, anak-anak. Nah, kita juga bisa memberi warna full beberapa sel. Seperti ini misalnya. Nah, dia akan bisa kita beri warna. Nah, yang terus selanjutnya, kira-kira ada yang ditanyakan untuk fill color, anak-anak? Ada bisa bertanya? Oh, silakan. Ada yang bertanya, anak? Silakan, nak. Mau bertanya apa, nak? Warna birunya bisa diganti gak, Pak? Warna biru yang di sini? Ganti warna gak, Pak? Oh, yang ini maksudnya mau diganti warna lain gitu ya?
karena sudah diberi warna gitu ya nak ya. Oke, untuk warna biru yang di sini yang udah ada di sel, kita bisa mengganti warnanya kok anak-anak. Semisal anak-anak tadinya sudah memberi warna biru seperti ini, tapi anak-anak ingin mengganti warnanya, bisa kita ganti. Yang pertama kita lakukan adalah blok sepanjang warna tersebut, kita blok. Kemudian kita ganti warnanya, misal ganti warna merah, bisa diganti ya anak-anak ya. Seperti ini juga bisa. Kita bisa mengganti warnanya. Oke. Yang dimaksud begitu kan anak-anak? Yang maksudnya warnanya bisa diganti tidak? Oke, baik. Kita lanjut ke tools selanjutnya. Nah, ini jika anak-anak lihat, ini ada garis hitam yang membentuk kotak. Kotak seperti ini. Nah, kira-kira tools apa anak-anak untuk membuat garis tepi ini anak-anak? Border. Ya, border. Kita perlu tools yang namanya tools border. Nah, kita perlu tools border. Nah, jika anak-anak lihat, berarti dari gambar ini, yang pertama kita untuk membuat teks ini kita bisa menggunakan tools apa anak-anak? Membuat teksnya rata tengah, yang ini, yang untuk tulisan persebaran hasil alam di Indonesia, kita bisa menggunakan tools center ya anak-anak ya. Kita bisa menggunakan tools Alikin Center. Dan ini tulisannya huruf tebal, berarti kita perlu namanya tools Bold. ya, bold. Bold. Oke, selanjutnya ini ada warna hijau. Nah, warna hijau kita bisa menggunakan yang apa tadi anak-anak namanya? Tools Fill color. fill color. Fill color. Nah, kalau di sini ada gambar. Nah, untuk memasukkan gambar di Microsoft Excel kita bisa menggunakan tools Picture. Oke, baik. Nah, kemudian ini tulisan nama pulaunya. Kebetulan tadi kita sudah mempraktekkan untuk membuat dia posisi benar-benar di tengah. Berarti kita perlu terus apa anak-anak? Alikin apa? Middle. Center. Alikin center sama satu lagi alikin Middle. ya, benar. Kita perlu namanya alikin center dan alikin middle. Itu kalau anak-anak gabungkan, itu akan membuat teksnya berada di tengah-tengah sel ini ya anak-anak ya. Nah, kemudian di sini untuk hasil alam. Jika anak-anak lihat tulisannya kan banyak sekali nih anak-anak. Supaya tidak menabrak selnya, berarti kita perlu tools supaya tidak menabrak sel-sel lain. Wrap text. Ya, kita perlu yang namanya tools wrap text. Nah, jadi anak-anak ketika nanti anak-anak mempraktekkan entah membuat apa menggunakan Microsoft Excel dan anak-anak memiliki teks yang panjang atau data yang panjang. Nah, anak-anak ingat kita bisa menggunakan wrap text supaya teks tersebut tidak menabrak dari sel tersebut. Oke, dari sini berarti bisa anak-anak lihat beberapa tools tersebut bisa kita gunakan untuk praktek minggu selanjutnya ya anak-anak ya. Untuk membuat klasifikasi hasil alam atau mengelompokkan data hasil alam berdasarkan pulau yang ada di Indonesia. Misal contohnya di Sumatera, hasil alamnya umumnya ada karet, coklat, kelapa, kelapa sawit, dan hasil hutan maupun teh ya anak-anak ya. Nah, nanti selanjutnya untuk Pulau Jawa hasil alamnya apa saja, terus Kalimantan apa saja, Sulawesi, lalu nah, oke. Untuk Microsoft Excel-nya Bapak harap anak-anak paham semua ya anak ya.
Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan yang namanya Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet, anak-anak sudah pernah bertemu dengan Google Spreadsheet? Udah, Pak. Waktu kelas berapa, Nak? Pernah, Pak. Udah, Pak. Waktu kelas berapa, Nak, menggunakan Google Spreadsheet? Kelas 3. Kelas Waktu kelas 3 pernah ya, anak-anak ya? Kelas 3, Pak. Oke. Nah, anak-anak, untuk mengakses Google Spreadsheet-nya berarti caranya bagaimana, anak-anak? Misal ini ada classroom kelasnya anak-anak. Nah, untuk mengakses spreadsheet-nya bagaimana, anak-anak? Langkahnya? Berarti pertama kita lakukan adalah Mencet itu, Pak, yang titik, ada 3 titik itu. yang Di yang ini. atas, Pak. Iya, Pak. Nah, yang ini diklik, lalu kemudian apa, Nak? Coba Bapak Pilih dikasih unjuk, Pak. spreadsheet Di scroll ke bawah, bawah, Pak. kita cari ini atau ini. Spreadsheet. Oh, spreadsheet. Kanan. Oke, baik. Kita cari spreadsheet ya, anak ya. Oke, di spreadsheet kita buka. Nah, kita buat baru. Nah, tampilannya sama ya, anak ya. Jika dilihat sama dengan Microsoft Excel ya, anak ya. Microsoft Excel. Ya. Ada ini namanya apa, anak? Ada namanya apa ini? Cell. Ya, sel. Sama ya berarti anak ya. Nah, kalau dibacanya ini sel apa, anak? D8, Pak. D8. Sel D8 ya, anak ya. Oke. D8. Nah, lalu di sini ada juga namanya apa ini, anak? Fill color, tapi ini Ya, dipakai fill bahasa color. Indonesia. Ya, benar. Ini jadi bahasa Indonesia ya. Warna isi. Oke, kita pakainya bahasa Inggris saja ya, Nana ya. Bahasa Inggrisnya fill color ya, Nana ya. Kalau bahasa Indonesia nanti kita agak rancu nanti ketika kita pakai aplikasi yang lain. Contohnya Microsoft Excel, dia kan pakai bahasa Inggris. Nanti kalau ininya pakai bahasa Indonesia kan agak aneh juga, anak-anak. Oke, ini namanya fill color. Kalau yang ini namanya apa, anak-anak? Border. Border ya, anak-anak ya. Border. Oke, border. Berarti sama ya, anak-anak ya. Di Microsoft Excel juga ada ya, anak-anak ya. Oke. Kalau ini border. Berarti yang ini apa, anak-anak? Yang ini. Kan ini ada font. Ini ada berarti kalau ada font berarti di sini ada Font size. ya benar ada font size. Color size. Font size ya, anak-anak ya, bukan color size. Ukuran teks. Ini adalah ukuran font atau font size. Nah, di sampingnya ada lambang huruf B. Huruf B apa sih, anak-anak? Bold. Bold. Ya, Untuk bold. mempertebal teks. Ya, untuk mempertebal teks. Lalu di sini ada I digunakan untuk Memiringkan teks. Namanya ya, italic. memiringkan teks ya, anak-anak ya. Malam kita masih mau video. Nah, ada menu format, kita juga bisa mengatur ukuran font. Lalu di sini kita juga bisa menggabungkan teks. Nah, ini rata. Di sini ada rata ya, anak-anak ya. Rata itu maksudnya alikin ya, anak-anak ya. Ini ada tulis alikin di dalam menu format. Ini karena Google-nya jadi bahasa Indonesia, jadi
bahasa Indonesia semua? Oke, kita coba di tempat yang lain, anak-anak. Kita pakai di Firefox. Ini ya. Jangan ambil itu HP. Oke, kita coba di widgetnya. Oke, sekarang sudah bahasa Inggris ya anak-anak ya. Sudah terlihat? Oke, Sudah baik. terlihat, Pak. Oke, baik. Nah, di menu format kita bisa menggunakan yang tadi namanya Alekin, anak-anak lihat. Ini adalah Alekin. Sama seperti kita menggunakan Microsoft Excel, di mana di sini ada Alekin left, center, right, top, middle, dan bottom. Nah, tadi center dan middle jika ketemu berarti tulisannya akan berada di tengah-tengah dari sel ya anak-anak ya. Lalu untuk teksnya juga ada bold, italic, underline, dan strike through. Strike through ini jika anak-anak gunakan berarti dari gambarnya huruf di garis berarti nanti tulisannya ada garisnya ya anak-anak ya, di garis ya anak-anak ya. Contohnya seperti ini. Misal ini. Jika kita tambahkan ini, dia akan digaris seperti ini anak-anak. Atau ini adalah teks. Nah, jika anak-anak lihat dia akan digaris seperti salah ya anak-anak ya. Ketika salah kan anak-anak biasanya juga dipencoret garis seperti ini anak-anak ya. Nah, ini ada namanya strike through. Nah, kalau di spreadsheet ada tambahan baru. Anak-anak untuk format, selain itu juga ada namanya font size, digunakan untuk mengatur bentuk penulisannya anak-anak ya. Mengatur Bentuk size tulisan. besar dan kecilnya teks. Ya, digunakan untuk mengatur besar kecilnya teks. Kemudian ada menu insert. Di insert sendiri ada image. Nah, image ini digunakan untuk memasukkan gambar. Nah, di sini ada dua pilihan. Image-nya mau ditaruh di dalam cell atau kalau over apa anak berarti? Di luar sel. Ya, di luar cell. Nah, nanti pilihannya ada dua, mau di dalam cell mau atau di luar cell ya anak ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya Pak. Tidak Pak. Oke, tadi ada yang mau bertanya. Oke, silakan nak, mau bertanya apa nak? Pak, untuk prakteknya boleh pakai Microsoft Excel nggak Pak? Oke, prakteknya boleh pakai Microsoft Excel atau nanti Bapak bikin dua deh anak-anak. Satu pakai spreadsheet, satu pakai Excel. Jadi nanti anak-anak bisa milih mau pakai Excel atau spreadsheet ya anak-anak ya. Oke, bagaimana kalau begitu? Baik Pak. Baik Pak. Oke, baik. Baik Pak. Oke, berarti minggu depan prakteknya akan Bapak tampilkan dua video tutorialnya ya anak-anak ya. Yang pakai spreadsheet sama yang pakai Microsoft Excel. Pak, hari ini ada tugas nggak? Oke, kalau hari ini kita hanya materi ya anak-anak. Tapi materinya nanti menunggu Bapak edit dulu ya anak ya. Yang pagi ini enggak. Jadi Bapak tampilkan nanti baru Bapak upload lagi ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Jadi yang komputer belum tampil ya anak-anak hari ini. Pagi ini belum tampil, jadi nanti menyusul ya anak-anak ya. Bapak mau memperbaiki PowerPoint-nya dulu nak. Karena tadi ada beberapa kesalahan. Dan hari ini kita karena hari ini kita materi ya materi dulu ya nak ya. Oke, dan untuk minggu depan mungkin beberapa anak ada yang
perbaikan pH, baik pH 1 dan pH 2. Nah, nanti nilainya anak-anak beberapa yang mungkin ada yang belum mengikuti perbaikannya, kebanyakan belum ada yang belum mengikuti ataupun tidak. Nanti minggu depan Bapak share juga. Nah, bagi anak-anak yang minggu depan dapat perbaikan pH, mau pH 1 atau 2, nanti anak-anak bisa langsung dikerjakan saja ya anak ya. Tapi beberapa hanya yang dapat ya anak-anak ya, karena Bapak tujukan untuk beberapa anak saja. Jadi kalau tidak ya kalau anak-anak tidak mendapatkan tugas untuk mengerjakan perbaikan pH 1 dan 2, berarti anak-anak tidak ada perbaikan pH. Tapi jika ada yang mendapat, berarti anak-anak ada perbaikannya ya anak ya. Dan untuk tugas juga beberapa mungkin masih ada yang kosong, jadi Bapak harap bagi yang kosong nanti bisa dikumpulkan ya anak-anak ya, tugasnya baik tugas 1 maupun tugas 2, karena kita sudah praktek 2 kali kan anak-anak, ada praktek tugas 1 maupun tugas 2. Nah, yang pertama kita membuat apa anak-anak yang tugas 1? Nah, kita membuat praktek rumah adat ya anak-anak ya, membuat gambar bentuk rumah adat. Lalu yang kedua kita membuat Poster hemat energi. ya, poster hemat energi. Nah, untuk tugas-tugas yang belum mengerjakan tugas 1 maupun tugas 2 nanti bisa disusulkan ya anak-anak ya. Oke. Sampai di sini mau ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak, Pak. Oke, tidak. Jika tidak, Bapak lanjut. Bapak yang mau bertanya. Kalau di spreadsheet, kita bisa nggak mendownload file spreadsheet-nya ini menjadi file Excel anak-anak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kalau bisa caranya bagaimana anak-anak? Coba Bapak ditunjukkan. Ke file. Ya, berarti klik file. Oke. File terus. Ini di-download atau di-save, Pak? Di-download, nah di-download. Download. Download. Oke. Lalu pilih Microsoft Excel. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jawabannya benar ya anak-anaknya. Kita bisa mendownloadnya dengan cara klik file, download, lalu klik Microsoft Excel. Nah, ini selain Microsoft Excel juga kita bisa mendownloadnya untuk yang lain. Misal Open Document Format, ODS. ODS ini jika anak-anak menggunakan yang namanya aplikasi selain Microsoft Excel apa anak-anak? Alternatifnya Open Office, Dokumen. Open Office, Open Office Kalkulator ya anak-anak ya. Open Office Kalkulator itu adalah alternatif dari Microsoft Excel juga anak-anak. Tapi dia juga basicnya aplikasi desktop atau aplikasi yang harus diinstal di komputer. Nah, dia formatnya adalah Open Document Format atau ODS. Jadi jika anak-anak menggunakan Open Office, nanti dia mendownloadnya yang versi Open Document Format atau ODS. Atau bisa juga ODS ini dibuka mungkin di Microsoft Excel, karena dia bersifat open itu, datanya bersifat terbuka. Kemudian anak-anak juga bisa mendownload PDF. Nah, kalau PDF berarti nanti dia full kayak seperti lembaran kertas ditumpuk jadi satu ya anak-anaknya. Kemudian anak-anak juga bisa mendownload dengan versi Webpack atau halaman web. Nah, mungkin kalau yang ini anak-anak mungkin belum pernah melihat, tapi ini nanti dia akan berbentuk seperti Izin ke toilet. Oke, silakan Nak. Dia akan berbentuk seperti halaman website. Cara mengoperasikannya sama, kita juga perlu bantuan yang namanya web browser. Jika menggunakan Webpack, berarti kita perlu bantuan web browser untuk menjalankan dari file tersebut. Karena dia akan nanti bersifat HTML. HTML itu Hypertext Markup Layout ya, anak-anak ya. Oke, baik. Nah, di sini ada tools view juga, anak-anak. View-nya ini bisa digunakan
Misal jika anak-anak ingin menghilangkan, misal di sini anak-anak sudah membuat bordernya, border. Nah, lalu anak-anak ingin menghilangkan sel-sel lain, tampilannya biar menghilang, biar bersih, hanya tampil dari border ini. Kita bisa menggunakan tools namanya ini view, kita hilangkan grid line-nya. Nah, grid line-nya hilang, berarti tinggal yang ini anak-anak. Border. Tinggal bordernya saja. Yang lain selnya menghilang. Jadi kayak seperti selembar kertas, dia hilang. Dan untuk mengaktifkannya kembali, kita dari view, kita aktifkan grid line-nya. Begitu juga formula bar-nya. Jika tidak ingin ditampilkan, bisa kita hilangkan. Ini. Dia akan hilang di bawah sini, tidak ada formula bar. Tapi jika ingin ditampilkan, bisa ditampilkan. Nah, formula bar itu yang mana, anak-anak? Formula bar itu yang ini. Yang ketip-ketip ini ya, anak-anak ya. Ini adalah formula bar. Di sini digunakan untuk memasukkan rumus-rumus biasanya, anak-anak. Atau terkadang kita memasukkan rumusnya dari sini juga bisa. Nah, jika kita memasukkan teks di sini akan muncul juga teksnya. Seperti ini. Di sini kita akan memasukkan teks. Nah, di sini juga akan tampil teksnya, anak-anak. Ini namanya formula bar. Dan di sini juga menunjukkan posisi sel yang aktif. Nah, kalau ini posisinya selnya di mana, anak-anak? Namanya sel? Sel H4. Ya, sel H4. Nah, jika ada anak bingung, anak-anak bisa melihat di formula bar-nya. Di formula bar-nya yang ini. Nah, ini posisi yang aktif adalah sel H4. Kalau klik yang ini, posisi selnya yang aktif adalah E9. E9. Oke. Sama seperti di Microsoft Excel. Microsoft Excel juga ada. Nah, ini Microsoft Excel. Ini adalah formula bar-nya ya, anak-anak ya. Nah, di sini posisi sel yang aktif adalah sel berapa ini, anak-anak? J25 ya. J25. Ya, jika kita lihat dia berada di kolom J. Kolom J garis 25. Oke. Kalau yang vertikal ini berarti disebut apa, anak-anak? Kolom ya, anak-anak ya, yang ini. Nah, kolom diwakilkan dengan apa ini, anak-anak? Huruf. Ya, kolom diwakilkan dengan huruf. Kalau barisnya berarti diwakilkan dengan Angka. ya, dengan angka. Angka. Kalau kolom berarti membacanya dari mana, anak-anak? Huruf. Enggak, kalau cara membacanya kalau kolom berarti dari mana, anak-anak? Oh, seperti J25. Oke, kalau kolom membacanya dari atas ke bawah. Jadi, misal datanya terletak di kolom J, berarti ya datanya kita baca dari atas ke bawah di kolom J. Datanya terletak di baris nomor 16, berarti datanya kita baca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sepanjang nomor 16. Kalau lebih spesifiknya, datanya terletak di kolom J16. Nah, baru kita lihat di sel J16, anak-anak. Karena nanti datanya banyak banget. Kita bisa juga membuat banyak data. Misal, perhitungan juga bisa menggunakan Microsoft Excel, anak-anak. Oke. Untuk formula, ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Formula bar? Tidak ada? Atau yang ditanyakan? Oke, sepertinya sudah pada lelah. Oke, untuk formula bar, ada yang ditanyakan, anak-anak? Tidak? Tidak, Pak. Oke, tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Coba bertanya, nak. Coba bertanya lah, nak. Tidak apa-apa, nak. Bertanya tentang formula bar atau tentang kolom. Tidak apa, bertanya. Nah, Cara untuk bikin garis-garisnya gimana ya, Pak? Saya lupa. garis-garis yang apa, nak? Garis-garis yang ada warna hitamnya. Garis-garis yang warna hitamnya. Oh, maksudnya border. Oke, anak-anak semua.
Untuk membuat border pertama kita melakukan apa, anak-anak? Blok. Blok selnya yang akan kita buat garis. Kemudian Klik border. Klik border. klik border ya anak-anak ya. Bordernya pilih yang mana anak-anak? Di sini ada banyak. All border. All borders. Border. Border. All Oke, baik anak-anak. All border ya anak-anak ya. Borders. Oke. Nah, ini adalah untuk membuat bordernya. Nah, jadi kesimpulannya untuk membuat border atau membuat bagian yang akan kita blok dengan kita batasi dengan border. Pertama kita blok terlebih dahulu sel tersebut, sel yang kita inginkan. Kemudian kita cari tools border, lalu kita pilih all border. Nah, bedanya bottom border, top border, dan left border ini apa, Nana? Kalau bottom berarti artinya apa, Nak? Kalau bottom artinya? Di bawah. Bawah, berarti hanya bagian bawah yang di Bagian bawah yang garis. di border. Bagian bawah saja yang digaris. Jadi satu sel ini hanya bagian bawahnya, anak-anak. Kita coba ya, kita klik border. Nah, bisa anak-anak lihat, ini yang digaris hanya bagian bawah ya anak-anak ya. Padahal selnya satu kotaan penuh ini ya anak-anak ya. Tapi jika anak-anak lihat, dia yang di border adalah bagian bawah saja. Nah, berlaku juga untuk tools border yang lain anak-anak. Di sini ada top. Artinya top apa anak-anak? Untuk memborder bagian atas. Ya, Bagian atas. ya, hanya untuk memborder bagian atas. Lalu ada left. Border bagian kiri. Memborder bagian kiri. Lalu ada right. Border bagian kanan. Border bagian kanan. Oke, bagian kanan lalu ada outside. Border bagian luar. Border bagian luar. Bagian luarnya ya. Ya, Nak. Tadi timbang Bapak mau bertanya apa, Nak? Silakan, Nak. Andreas, Ya. ini kan jam 8.40 kan nanti kan ada Zoom bahasa Oh Inggris. iya, oke. Baik, sorry ya anak-anak Bapak. Itu. Oke, baik. Mohon maaf ya anak-anak ya. Oke, baik. Oke, baik anak-anak, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Sekarang siapa yang mau memimpin untuk menutup doa, anak-anak? Vino, Pak. Oke, silakan Ananda Vino. Oke, baik anak-anak, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Vino. Oke, silakan Ananda Vino. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, lagi kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kita selesai Zoom. Dan semoga kita bisa masuk ke Zoom bahasa Inggris dan bisa belajar lagi. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ananda Vino. Kita mau ngomongin teman-temannya. Oke. Baik anak-anak, terima kasih semuanya sudah bergabung dengan Zoom Pak Andreas. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Andreas. Bapak yang Sampai jumpa di lain waktu anak-anak. Ada Semangat semuanya. belajarnya dan tetap Bahasa Inggris. kesehatan ya anak-anak ya. Andreas. Sampai jumpa di minggu depan anak-anak. Pak Andreas, Ya nak. nanti kan Pak Andreas kirimin tugas, lalu nanti ada PDF-nya nggak? Oke, untuk materinya nanti Bapak share PDF-nya ya nak ya. Untuk hari ini tidak ada tugas. Jadi untuk tugasnya minggu selanjutnya ya anak-anak ya. Sekalian kita praktek tugasnya anak-anak. Oke. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak. Sampai jumpa di lain waktu anak-anak. Bye-bye Pak Andreas. Dadah.